Dahsyatnya kekuatan cinta. Cinta merupakan perasaan yang penting dalam kehidupan manusia. Manusia hadir ke dunia ini sebagai buah cinta dari kedua orang tuanya. Cinta adalah faktor utama dalam membentuk keluarga dan mengikat individu untuk saling membantu. Secara singkat, cinta adalah faktor penting dalam membentuk hubungan sosial yang harmonis di antara manusia. Cinta mengikat seorang dengan keluarganya, masyarakat, dan tanah airnya. Cinta pula yang mendorong manusia untuk mengorbankan harta dan jiwanya untuk membela keluarga, masyarakat, dan tanah airnya. Dalam dunia bisnis, kita juga dituntut untuk mencintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang diiringi dengan cinta. Apabila orientasi orang lain dalam berbisnis adalah untuk mencari keuntungan semata, maka berbeda dengan Rasul. Beliau memang mencari keuntungan materi, tapi tidak menggunakan hal itu sebagai satu-satunya tujuan. Apalagi sampai menjadi sarana berbuat zalim kepada orang lain. Dalam hal ini, konsumennya beliau senantiasa berusaha agar bisnisnya memberikan manfaat kepada orang lain dengan cara tidak berbuat zalim kepada mereka dalam soal bertransaksi. Energi cinta memang sangat dahsyat. Perasaan cinta yang besar akan menumbuhkan daya tahan seseorang terhadap penderitaan, tidak mudah menyerah, dan rasa tanggung jawab yang besar. Jika Anda mencintai diri Anda, maka Anda tidak ingin diri Anda hanya sebagai seonggok daging yang mampu berjalan, atau istilah kasarnya itu seperti mayat hidup. Jika Anda mencintai diri Anda, maka Anda berusaha dengan sekuat tenaga dan sepenuh hati, tanpa mengenal lelah, untuk menjadikan diri Anda orang yang terpandang dan berguna. Jika Anda mencintai keluarga, tentu Anda akan berusaha menjaga nama baik, memastikan mereka bahagia, tentunya tidak terlantar dan bersedih hati. Dan tak lupa menjadikan mereka itu dipandang oleh masyarakat di sekitarnya. Begitu pula dengan halnya bisnis. Jika Anda mencintai bisnis yang Anda geluti, baik di bidang perdagangan, pertanian, maupun yang lain, maka Anda akan melakukannya dengan sepenuh hati, tanpa mengenal rasa lelah dan malas. Anda akan selalu memikirkan bagaimana bisnis Anda akan berkembang pesat dan melahirkan orang-orang yang juga handal di bidang masing-masing. Namun sebaliknya, jika seseorang tidak mempunyai perasaan cinta yang besar pada diri maupun bisnisnya, ia tidak akan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menanggung deritanya, cemoohan, rasa malu, hinaan, dan daya juang yang tinggi. Apakah Anda mendengarnya? Saya ulangi sekali lagi. Namun sebaliknya, jika seseorang tidak mempunyai perasaan cinta yang besar pada diri maupun bisnisnya, ia tidak akan memiliki kemampuan yang luar biasa
untuk menanggung deritanya, cemoohan, rasa malu, hinaan, dan daya juang yang tinggi. Karena mereka tidak tahu mengapa sih mereka itu harus menderita, mengapa mereka harus berjuang. Dan dengan demikian, jika Anda ingin menjadi orang yang sukses, pertama yang harus Anda miliki adalah perasaan cinta. Tumbuh dan kembangkan perasaan cinta kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Maka akan tumbuh pada diri Anda kekuatan untuk bertindak dan berbuat sesuatu dan mampu menahan setiap derita yang Anda temui di tengah jalan. Yang kedua adalah seseorang yang pandai bersyukur. Jadilah pebisnis yang pandai bersyukur. Secara bahasa, syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, bersyukur itu artinya berterima kasih. Sedangkan istilah syukur dalam agama itu adalah sebagaimana yang dijabarkan oleh Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Ia bersyukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya melalui lisan, hati, dan anggota badan. Syukur dengan melalui lisan itu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Dan dengan melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Dan sementara lawan dari syukur adalah kufur nikmat, yakni enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa syukur merupakan salah satu sifat Allah yang mulia di dalam Asmaul Husna, yaitu Allah pasti akan membalas setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya tanpa luput satu orang pun dan tanpa terlewat satu amalan pun. Dalam Al-Quran telah disebutkan, sesungguhnya Allah itu Ghafur dan Syakur. Quran Surat Asy-Syura nomor 23. Imam Abu Jarir At-Tabari, seorang ahli tafsir, menafsirkan ayat di atas dengan riwayat dari Qatadah bahwa Ghafur artinya Allah Maha Pengampun terhadap dosa, dan Syakur artinya Allah Maha Pembalas kebaikan, sehingga Allah melipat gandakan ganjarannya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah itu Syakur lagi Halim. Quran Surat At-Taghabun nomor 17. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini bahwa Syakur maksudnya adalah membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang sangat banyak. Orang yang merenungi
bahwa Allah adalah Maha Pembalas kebaikan dari Rob kepada hambanya, akan menyadari bahwa tentu lebih banyak lagi seorang hamba yang bersyukur kepada Robnya atas begitu banyak nikmat yang ia terima dan ia rasakan. Senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas limpahan nikmat juga merupakan sifat para nabi dan rasul Allah yang mulia. Begitupun cobaan datang dan rintangan yang menghadang. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Quran Surat Al-Isra nomor 3. Dalam ayat lain disebutkan, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sesekali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik, dan ia senantiasa bersyukur serta menerima nikmat-nikmat Allah yang telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Quran Surat An-Nahl nomor 121. Begitu pula dalam hadis yang disebutkan, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasanya jika beliau itu sembahyang atau sholat, beliau berdiri sangat lama hingga kulit kakinya itu mengeras. Dan Aisyah pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Berdirinya kok sangat lama sekali, sampai-sampai kulit kaki mengeras." Dan Aisyah pun melanjutkan, "Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat di dalam Al-Quran memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka syukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah ingkar." Quran Surat Al-Baqarah nomor 152. Selain itu, Allah juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah." Quran Surat Al-Baqarah nomor 172. Oleh karena itu, jadilah seorang yang pandai bersyukur, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh para nabi dan rasulnya. Dengan bersyukur kita akan mendapatkan buah manis darinya. Salah satunya yakni sebab bertambahnya nikmat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dan ingatlah juga
tatkala Tuhanmu mengumumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim nomor 7.